Apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 10. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh lihat di HP-nya. Yang ditampilkan di layar ini dari terjemahan The Passion Translation, jadi mungkin agak berbeda. Saya baca ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan melawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ini ayat bagus banget ya. Saya berharap kita belajar kalau baca ayat kayak gini ya, satu perikop. Nanti di rumah teman-teman baca lagi, terus ambil kertas sama bolpen, ya. Karena ini adalah cara terbaik untuk belajar firman. Cara terbaik untuk belajar firman bukan dengar khotbah, bukan. Cara terbaik untuk belajar firman adalah duduk diam, baca, ambil kertas, ambil bolpen, lalu berdoa. Biarkan pikiranmu fokus pada Tuhan. Ini meditasinya orang Kristen, ya. Meditasi orang Kristen bukan kosongkan pikiranmu, masukkan setan, jangan dikosongin. Tapi tenangkan pikiranmu, connect to God, menyambung sama Roh Kudus yang ada di dalam kita. Lalu biarkan dia mulai mengalir dengan perkataan-perkataan yang kita baca di Alkitab. Itu keluar loh. Oh, gue dapet ini. Oh, ada ini di dalamnya. Oh, ada pesan ini di dalamnya. Itu jauh lebih powerful daripada dengar khotbah. Percayalah. Karena Tuhan bisa ngomong sesuai dengan apa yang kamu perlu. Pernah dengar gak? Pendeta khotbah dengan ayat yang sama isinya beda. Pernah dengar? Pendeta A ngomong tentang iman, ayatnya sama, Ibrani berapa gitu. Terus 2 minggu kemudian kita lagi di YouTube muter-muter, dapat khotbah di YouTube bicara tentang iman, ayatnya sama, isinya beda. Itu Tuhan. Nah, Roh Kudus mau mengerjakan itu di dalam saudara. Baca,
pegang kertas, bolpen atau handphone, notes gitu ya. Kertas bolpen kayaknya udah yesterday banget ya. Ambil notes, mulai renungkan firman, renungkan baca, dan sambil doa, Tuhan mau ngomong apa buat saya? Tuhan mau ngomong apa sama saya? Karena udah terlalu sering kamu ngomong kebanyakan ke Tuhan, dan isinya nggak mutu. Minta naik gaji lah nggak mutu, minta jodoh lah, aduh tambah nggak mutu. Jodoh kok diminta, udah disiapin. Ya kecuali umurnya udah 50 ya boleh dua puasa boleh lah kalau udah 50. Umur masih 29 mau dua puasa minta jodoh, ya baru 29, santai aja, udah disiapin. Jangan ngomong sama Tuhan kebanyakan tapi nggak mutu. Lebih baik denger Tuhan ngomong sama kita lebih banyak, karena itu pasti bermutu. Setuju gak? Dengar suara Tuhan itu pasti bermutu. Kalau kita yang ngecap ke Tuhan, aduh, mending isinya kayak siapa gitu. Kayak Musa misalnya ngomong sama Tuhan yang isinya kayak a leader yang ngomong sama partnernya gitu. Itu kan nabi-nabi zaman dulu kan kalau ngomong sama Tuhan kan yang tawar-tawaran. Gimana Tuhan? Kalau misalnya ada 20 orang yang cinta Tuhan gimana? Gak usah dimusnahin boleh ya? Dia ngomong sama Tuhan dengan kapasitas seorang leader, gak kayak kita. Listrik udah habis Tuhan. Gak mutu. Indomie tinggal 2 Tuhan. Gak mutu omongan kita. Nah itu yang membuat kita jadi di situ-situ aja gitu. Nah, balik lagi ya kepada apa yang kita mau bahas hari ini. Saya punya 3 poin penting yang akan saya bahas. Poin penting yang pertama adalah ini yang dibilang di Alkitab. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita, fighting inside to have your own way to fulfill your own desire. Saya udah jadi kebiasaan bahasa Inggris ya, biar kita sabar sambil sama-sama belajar. Walaupun udah nggak ada bule di sini, ada Katia, tapi Katia juga Inggrisnya ya, dia lebih ke bahasa Rusia. Nanti saya akan belajar bahasa Rusia, tenang. Kita berantem di dalam diri kita, fighting inside, untuk fulfill keinginan-keinginan kita sendiri. Ya, fulfill keinginan-keinginan kita sendiri. Ini nggak ngomong tentang keinginan kayak pengen mobil, pengen harta, pengen hal-hal yang materi, bukan. Makanya Alkitab bilang ini, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu nggak dapat. Lalu kamu mulai membunuh ini bukan membunuh ya, karena kita nggak ada di situ. Tapi masih ingat nggak ayat Alkitab bilang kalau kamu membenci seseorang, kamu sedang membunuh orang itu. Ya, dan betapa banyaknya dalam kehidupan kita tanpa sadar mulai benci banyak orang. Orang beda dikit aja kita mulai benci. Orang salah ngomongnya kita benci. Benar nggak? Halo? Orang nyinggung kita dikit kita benci. Tapi kita nggak menganggap itu sesuatu yang penting. Ya udah biarin aja. Akhirnya kita tumpuk semuanya jadi dendam, jadi akar pahit. Menurut saya gini, buat apa kamu jadi Kristen? Ada Yesus di dalam kamu, ada Roh Kudus di dalam kamu, tapi kamu simpen sampah yang ada di dalam kamu tanpa pernah kamu selesaikan. Itu enggak banget, ya. Kita fighting inside, berantem di dalam kita untuk mengalami jalan-jalan yang kita mau, bukan jalan Tuhan, jalan kita. Entah apa aja itu. Jadi sombong, jadi ego, jadi pokoknya pengennya yang kita rancangkan, yang kita pikirkan. Our own way, jalan kita sendiri. Padahal Tuhan ngajarin kita jalan-jalannya. Saya merenungkan hal ini beberapa hari yang lalu. Segala sesuatu yang dimulai dari pikiran kita, ujungnya pasti kekosongan batin. Saya nggak bilang pikiran kita nggak boleh dipakai, bukan. Tapi Alkitab udah jelas banget ngomongnya. Rancanganmu bukan rancanganku. Jadi jangan terlalu banyak main di pikiran kita.
Oh dia gini ya, gue akan gini aja. Kalau dia gini, gue gini. Kalau dia akan gitu, gue akan nanti akan gini. Semuanya di pikiran kita. Nah semua yang dimulai di pikiran kita, endingnya adalah emptiness, batinmu kosong. Ya, tapi segala sesuatu yang dimulai dari pemikiran firman, endingnya adalah kepuasan batin. Makanya jangan kita nih saking pedenya, ya, saking pedenya, kita tuh sangat jatuh cinta pada apa yang kita pikirin. Saking pedenya, kita cinta sama apa yang kita pikir, karena kita pikir apa yang kita pikir selalu benar. Itu enggak banget sebetulnya. Coba, kalau saudara menghadapi sesuatu, biasanya pikiran apa, pikiran siapa yang duluan ada di pikiran kita? Jujur, kita ngalamin sesuatu nih, biasanya pikiran siapa yang ada di dalam kita duluan? Pikiran kita. Pikiran kita. Ya memang kita masih hidup dalam daging, tapi beda sama begitu kita ngalamin sesuatu yang duluan tuh langsung pikiran firman, pikiran Kristus. Tindakan kita langsung tindakan Kristus, tindakan yang sesuai firman. Itu makanya penting banget kita kasih makan roh lebih banyak daripada kasih makan daging lebih banyak. Karena setiap kali kita ngalamin sesuatu, pasti yang bereaksi lebih dulu adalah pikiran daging, pikiran ego, pikiran kesombongan, pikiran yang kita pikir ini pasti udah bener. Ini dalam segala hal. Dalam segala hal. Berbisnis, ngatur keuangan, hubungan, hikmat. Gue butuh firman, gue butuh arahan, gue butuh tuntunan. Tapi biasanya itu udah langkah kedua. Langkah pertama kali itu yang pop up di otak kita, di pikiran kita pikir this is the best, gue harus gini. Ntar baru sadar, gila gue sombong banget mikir kayak gitu ya. Sombong banget gue mikir kayak gitu. Sudah saya ngomong gini, Bapak Ibu dapat nggak? Nangkap nggak maksudnya? Apa perlu dikasih contoh? Si contoh ya. Pertama kali adalah lu tunggu ya. Kita udah tunggu nih kapan kesempatan yang pas kita buat menjelaskan kah, kasih alasan kah. Jadi kalau dia udah mulai ngomong, misalnya pasangan kita mulai ngomong, pop up pertama kali adalah how to defend ourselves supaya nggak kelihatan salah, supaya nggak kelihatan gimana gitu. Terus selama dia ngomong emang kita dengar? Enggak, kita mikir gue ngomong apa di sini. Benar nggak? Itu mekanismenya kita tuh untuk bela diri. Tapi coba kalau kita sadar gini, emang gue manusia tanpa cacat? Enggak dong. Emang gue manusia sempurna? Enggak. Dan sadarilah bahwa di dalam diri manusia ada yang namanya blind spot. Yang kita nggak bisa lihat, orang lain bisa lihat. Tapi itu nggak yang muncul pertama kali di otak kita. Enggak. Itu muncul nanti kemudian 2 jam lagi, 3 jam lagi, bahkan besok paginya. Baru kita sadar. Lihat, kita bertempur di dalam diri kita untuk ingin kita secara daging. Makanya kita nggak pernah dapat kepuasan secara batin. Nah kalau saudara senang judul khotbah, saya kasih judul khotbah pagi hari ini adalah pencarian batiniah. Why? Kenapa ini jadi penting? Karena kita nggak kepikir untuk mencari hal-hal yang batiniah. Coba, Anda hidup goalmu apa coba? Pencarian lahiriah bukan? Halo? Halo? Iya kan? Mau lebih kaya kan? Betul nggak? Mau lebih jadi pengaruh buat orang lain bukan? Ya makanya semua orang berlomba-lomba pengen jadi influencer. Kalau mereka merasa kalau gue jadi pengaruh, wah gila. Kita ngomong yang likes ada 4.000. Bukankah itu sekarang jadi kebanggaan kita anak-anak muda? Begitu lo posting sesuatu, ada gitu yang ninggalin HP-nya habis posting? Enggak, dia lihat terus. Lumayan nih 16. Itu pencariannya kita loh hari ini loh. Iya kan? Abis main ngeband gitu kan, kita posting abis main band,
selesai main band, emang kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih udah bisa dapat kerjaan. Enggak, lihat dulu likes-nya berapa tadi. Wah gila 300 men, gila 3000. Itu pencariannya kita kan. Pengen punya kuasa lebih lagi. Wah jangan cuma di rumah dong punya kuasa. Harus punya kuasa di tempat lain. Makanya sekarang orang-orang kaya berlomba pengen cari kuasa di tempat lain. Jadi bupati. Padahal udah kaya loh. Duitnya nggak kurang, nggak habis, 6 keturunan masih ada. Tapi dia merasa, masa gue powernya cuma di rumah? Masa gue powernya cuma di pegawai yang cuma 300? Gue pengen punya power lebih lagi dong, kan gue ada. Pengen punya power lebih lagi, itu pencariannya manusia. Betul nggak? Pengen dikenal lebih banyak orang, pengen bisa jadi pengaruh untuk lebih banyak orang, itu pencarian lahiriahnya kita. Sementara ya kalau kita ngelihat orang yang udah pernah ada di situ, di Alkitab ada seorang yang namanya Salomo, ya, dia ada di semua pencarian lahiriah yang kita mau. Kaya, Salomo paling kaya. Terkenal, Salomo paling terkenal. Kedudukan, Salomo nomor 1. Apalagi? Influence, Salomo nomor 1. Kenikmatan dunia, Salomo nomor 1. Semua dia nomor 1. Ya, semua pencarian yang kita pengen cari di dunia ini, Salomo nomor 1. Dia bilang begini, segala sesuatu sia-sia. Ya, kita belajar borrow others people map. Pinjamlah map kehidupan orang lain, peta kehidupan orang lain, supaya kita tahu dia yang ada di atas sana. Dia bilang semua sia-sia, karena ternyata pencarian lahiriah ujungnya empty, ujungnya kosong Pak Bu. Terus kita nih yang masih gembel, yang masih cuma punya ayam satu, masih kayak gitu ngejar. Wah, gue 7 anjing 7 nih ngambil semua nih, tapi gue pengen dong punya herder, tapi harganya bayinya aja 30 juta. Kita masih pengen kesana nih. Sementara yang udah punya herder 8, buaya 9, gitu ke gue kayak menggetarkan hati banget. Dia bilang gambaran kita tentang full time itu udah bukan kayak gambaran zaman dulu. Frankie Siombing tuh hamba Tuhan full time karena dia nggak ngerjain yang lain, full time. Sementara kayak Jonathan tadi yang main drum, dia nggak full time. Karena apa? Karena dia masih main di bar, dia masih main musik di wedding, dia nggak full time. Itu ngaco banget pikiran seperti itu, ngaco banget. Dia bilang begini, semua orang yang di dalamnya ada Yesus full time. Bahkan dia lebih tajam lagi, dia bilang semua orang yang di dalamnya ada Yesus misionari full time. Kita orang yang bekerja dalam misinya Tuhan. Jonathan sambil main drum, dia kasih lihat, gue disiplin, gue semangat, gue rendah hati, gue nggak sombong, dia membawa misi, jadi showcase-nya Yesus dimanapun dia berada. Tadi malam saya nemenin dia main di Huga sampai jam 12, saya harus pulang karena jam 12 saya sudah berubah jadi labu. Jadi ngelihat jemaat main sampai jam 12, saya pikir ya udah waktunya pulang, saya pulang. Kita ada Theo, mana Theo? Hah? Oh, ke toilet. Ya, ada Theo, saya ajak beberapa teman-teman enjoy. Dia lagi pelayanan di sana. Jonathan bukan lagi manggung di sana, dia lagi pelayanan. Dia misionaris yang sedang ada di situ, ditempatkan. Sekali-sekali kita boleh lihat Eci lagi jadi misionaris di plantation. Cuman ya agak berat ya kalau di plantation, kemahalan buat kita. Saya aja agak mikir nonton Eci di sana karena emang mahal banget makanannya. Ya sekali-sekali boleh lah ntar Eci kasih nasi kotaknya buat kita gitu ya. Cuman sekedar nonton Eci, kasih semangat dia. Tapi dia bukan lagi manggung di sana. Dia lagi jadi showcase-nya Yesus di sana. Misalnya dia nyanyi jam 9, dia datang 9:10, dia gagal jadi showcase-nya Yesus. Dia gagal kasih lihat siapa Yesus. Tapi kalau nyanyi jam 9, jam 8 dia udah datang.
8:30 udah siap nyanyi. Dia tunggu di situ. Dia lagi jadi showcase-nya Yesus. Kasih lihat kedisiplinan, tepat waktu, sopan santun, cara ngomong. Dia adalah seorang misionari yang lagi diutus Tuhan di tempat dia bekerja. Jadi gini, kita semua nih full time, Pak. Bukan Frankie Siombing doang nih yang full time. Kalian semua full time. Ibu-ibu yang dapat pesanan makanan nih. Ibu-ibu dapat pesanan makanan, misalnya Mama nih sering dapat pesanan makanan. Dia total banget kalau bikin pesanan makanan. Dan saya tahu banget dia tuh orangnya nggak mikir, alah pesan cuma segini aja rese amat. Enggak, dia going the extra mile, tau nggak? Ngasih sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya dia kasih. Kadang-kadang dikasih ekstra 1, kadang-kadang dia lebih sama bumbu nggak pelit. Ini showcase Yesus loh. Kalau kita kerja di kerjaan masing-masing gini, alah yang gue jual kan murah, ngapain gue bikin enak-enak? Lu gagal jadi showcase-nya Yesus. Benar nggak? Anda itu tidak dilihat Kristen waktu Anda di sini. Halo Bambang, kau setia, kau terus nangis dia, utang belum bayar. Dulu, sekarang dan setelah. Kita gitu, cuma nangis karena bergumul dengan apa yang belum selesai. Anda dilihat Kristen waktu Anda sendirian, bukan waktu Anda nyanyi di sini, bukan. Waktu lagi pergi keluar kota, istri nggak ikut, saudara setia, saudara terus ingat istri, ingat hadirat Tuhan, ingat anak-anak. Anda dilihat Kristen waktu Anda sendirian dan menjadi showcase di tengah-tengah orang-orang di sekeliling Anda. Ya, lihat. Saya punya beberapa contoh. Ya, orang yang memulai sesuatu di pikirannya dia dan endingnya adalah emptiness, kekosongan. Daud, kalau saya sebut Daud pasti saudara gambarinya Betseba nih. Ini pasti cerita Betseba nih. Ya itu cerita klasik ya. Nah salah satu cerita tentang Daud yang kita jarang tahu adalah, jadi Daud itu 6 bulan, bayangin 6 bulan sebelum dia diangkat jadi raja, itu dia pernah ada dalam situasi yang sangat parah banget, oportunis abis. Jadi dia gara-gara lagi dikejar-kejar Saul, dia bikin sekutu sama suku kafir, gitu. Gue ngomong suku kafir jadi kayak kedengeran kayak 212 ya, mengkafir-kafirkan orang. Ini saya pakai kacamata Alkitab ya. Semua orang di luar Israel itu disebut kafir pada zaman itu ya. Jadi dia bersekutu sama satu suku yang bukan suku Israel supaya dapat rasa aman. Karena dia takut kalau bergabung dengan suku-suku Israel, dia takut dia akan dapat informasi dia ada di mana tuh akan bocor dan dia merasa tidak aman. Jadi dia bersekutu dengan suku asing gitu selama 6 bulan hanya untuk ngejilat si pemimpin di suku ini supaya dia dapat perlindungan dikejar-kejar Saul. Coba lihat, gokil kan? Padahal kita kenal Daud sebagai orang yang kayak apa coba? Dekat sama Tuhan, percaya Tuhan adalah perlindungan, benteng, kekuatan. Lihat kalau Daud lagi nyanyi di Mazmur, Engkaulah kekuatanku, perlindunganku, pertolonganku, kota, benteng hidupku. Wah pokoknya semua tentang Tuhan kayaknya tuh, wah dia ke Tuhan banget. Tapi 6 bulan itu gokil, ngejilat, oportunis, munafik, muka dua. Lihat, Daud loh, muka dua. Di sini seolah-olah gimana, di sana seolah-olah gimana. Semua yang dimulai dari pikiran manusia, endingnya kosong, nggak ada hasilnya. Jadi jangan jatuh cinta sama pola pikirmu, jangan. Lu pikir lu pinter, jangan jatuh cinta sama pikiranmu. Makanya Tuhan bilang pikiranmu bukan pikiranku, rancanganmu bukan rancanganku. Jauh bedanya dari langit ke bumi, dari utara ke selatan, itu bedanya. Jadi jangan pede dengan pola pikirmu. Jangan. Harus terus jadi kosong supaya Tuhan ngisi kita dengan pikirannya, dengan rancangannya.
Itu harus jadi gaya hidupnya. Sarah, ampun, sok-sokan punya ide. Ini nih, dia pikir idenya dia paling keren. Gue udah tua, lakiku udah tua. Saya punya ide. Bagaimana kalau Hagar saya persembahkan kepada ide? Lu jangan ngadi-ngadi sama Tuhan, jangan ngide-ngide sama Tuhan, jangan. Terus lu pikir semua ide lu tuh brilian gitu, keren, mantap. Enggak. Gue kan udah tua nih, masuk akal nggak? Halo? Bos, semua yang lu pikirin masuk akal. Cuman masalahnya semua yang Tuhan mau kerjain itu nggak masuk akal. Lu mau pilih yang mana? Lu mau pilih yang masuk akal? Lu pikir semua yang masuk akal itu keren? Enggak. Tuhan mau bekerja out of the box. Tuhan mau bekerja bukan dengan cara yang bisa lu pikirin. Bener gak? Semua yang terjadi pada kita selalu lebih banyak sesuatu yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Gila ya? Kok gue loh, kok yang terjadi ini ya? Oh loh, kok cara Tuhan ini? Makanya jangan sok keminter, dodol. Jangan sok jago, jangan sok Sarah kayak wah, gue udah tua, laki gue ya ampun, kenceng-kenceng amat juga enggak. Zaman dulu belum ada Viagra lagi, udah nggak mungkin lah. Dia lihat gue pasti lemes lah. Cuman kalau dia lihat yang baru mungkin bisa lebih keras dikit. Udah gue kasih aja Hagar, namanya cowok ya. Begitu lihat yang licin-licin dikit, yang sesuatu yang baru kan langsung, wah boleh juga nih. Semua yang dimulai dari ide manusia, ujungnya fail. Ujungnya fail. Ratusan cerita di Alkitab mengenai hal itu. Semua yang dimulai dari pikiran manusia, ujungnya fail. Jadi ngapain lo ada di sini? Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Jadi aku berkata kepadamu, mintalah, maka kalian akan diberi. Dulu waktu Bapak Ibu, saudara-saudara dengar ayat ini, apa yang ada di bayangan kita? Pengen motor, minta, diberi pasti. Mau rumah, minta sama Tuhan, pasti diberi. Bos, ayat ini gak ngomongin itu. Ayat ini gak ngomongin itu. Minta di sini bukan things, bukan barang, bukan materi, bukan. Minta di sini adalah minta jalannya. Biar bukan jalan kita yang kita jalanin, minta. Sekarang sudah bayangin, apakah semua yang kita minta secara barang pasti dikasih Tuhan? Saya tanya sekarang, kalau kita minta jalan pasti dikasih nggak? Yes, nggak mungkin nggak dikasih. Kalau kita minta barang, tadi masih ingat ayatnya, kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa. Kenapa salah? Karena yang kita minta akan kita pakai untuk apa tadi ayatnya bilang? Nafsunya kita. Makanya nggak dikasih sama Tuhan. Tapi kalau kita minta jalannya, kalau kita minta hikmatnya, pasti dikasih. Pasti dikasih. Dan kita kan nggak minta jalan untuk nafsu daging kita, kita minta jalan untuk mengenal Dia lebih lagi, kan gitu? Ya. Jadi aku berkata kepadamu, mintalah, maka kalian akan diberi. Cari. Apa di sini cari coba? Cari kebenarannya dong. Cari kebenarannya. Kita enggak. Kita malas mencari kebenaran Tuhan. Tapi kita pengen dituntun sama Tuhan. Terus gimana cara Tuhan nuntunnya? Pak, saya pengen banget jalan dalam kehendak Tuhan, tapi gak pernah baca firman. Terus lu dituntunnya dengan cara apa? Kebenaran itu yang akan menuntun kamu, tapi kita gak pernah bergaul dengan kebenaran. So gimana dong cara mainnya? Kita tuh pengen pakai akal sendiri, pikiran sendiri, ide sendiri, cara-cara yang kita pikirkan. Gak bisa. Tuhan punya game-nya sendiri. Tadi yang pertama dia bilang, minta jalannya. Alkitab bilang, dia Bapak yang baik. Bukan Bapak yang anaknya minta roti lalu dikasih ular. Ya kan, Alkitab bilang begitu. Dia Bapak yang baik, bukan Bapak yang jahat, yang anaknya minta roti dikasih ular. Habis itu ayat itu bilang apa? Mintalah Roh Kudus, maka Dia akan memberikannya kepadamu. Kalau kita mintanya benar, Dia kasih kok. Dia kasih. Kalau memang motormu masih bisa jalan,
Ngapain mau beli Harley? Itu masalahnya. Lawang gaji juga cuma 3 juta sebulan, kok mau kredit Harley? Harley Davidson nggak cukup uangmu. Coba Harley Davidson, mungkin cukup, itu buatan Cina. Mungkin bisa, ya. Itu kreditnya 300.000 sebulan, bisa. Nah, motor masih bisa jalan. Emang nggak sebagus motor tetangga. Tapi saudara mintanya yang saudara mau pakai untuk nafsumu, jadi Tuhan nggak kasih. Tapi kalau kamu minta sesuatu yang sesuai dengan gamenya Tuhan, mintalah jalan akan kehidupan yang kamu lagi jalanin. Mintalah cara pandang, mintalah hikmat. Hal-hal yang kayak gitu Tuhan nggak tahan, Dia kasih. Coba kalau lo lagi ada masalah, harusnya yang saudara doain apa? Minta jalannya, bener nggak? Minta jalannya sama Tuhan. Kemudian cari kebenarannya. Cari kebenarannya. Terus ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saya tanya, siapa yang di sini pernah ngetuk pintu dari jarak 200 meter? Situ korslet. Saya udah depan rumah. Oh ya mas, ada pembantu saya di rumah, ketuk aja. Situ merpati putih. Gitu bisa ketuk, nggak ada. Orang yang mau ketuk pintu itu jaraknya dekat sama pintu. Saudara mau minta sesuatu sama Tuhan, oke? Minta hikmat, minta jalan, minta Roh Kudus, minta pengurapan, minta kekuatan, minta, oke? Terus saudara mau cari kebenaran, oke? Ketuk pintu. Orang ketuk pintu itu jaraknya mesti dekat sama pintu. Anda mau semuanya disuplai Tuhan, Anda yang Anda butuhkan, kepuasan batin yang Anda cari, tapi Anda maunya jauh dari pintu. Situ gokil. Situ korslet, nggak bisa. Anda harus mendekat. Makanya tadi ada ayat, mendekatlah kepadanya, maka dia akan mendekat kepadamu. Harus dekat. Situ sama Tuhan gini nggak? Gitu. Itu masalahnya tuh. Saya sering diledek sama teman-teman. Wah, udah mau hujan nih. Frank, lu kan dekat sama Tuhan. WhatsApp. Nah, situ dekat nggak sama Tuhan? Karena kalau mau mengetuk harus dekat dulu nih sama Tuhan. Gitu. Saya ngomong sama teman-teman yang biasa melayani praise and worship. Tugas kita di sini mau ngajak jemaat masuk ke tamannya Tuhan. Taman yang di dalamnya kita bisa bergaul sama Tuhan, karib dengan Tuhan, kayak tadi ya dalam penyembahan, dalam pujian. Tapi masalahnya kalau mereka nggak suka bermain-main di tamannya Tuhan, haukah mereka mengajak jemaat datang ke gerbangnya aja? Ngapain? Lu aja nggak pernah ada di taman itu, terus lu mau sok-sokan ngajak jemaat masuk, yuk ke taman Tuhan, yuk saya antar kamu. Pujian dan penyembahan, worship leader, singers, itu tugasnya narik tangan orang, yuk kita ke gerbangnya taman Tuhan, kita main-main di tamannya, luar biasa deh. Tapi yang di sini nggak pernah main di taman Tuhan, terus lu ngapain? Sinetronan, acting, nggak bisa. Lu harus ada di taman itu setiap hari, baru lu bisa ngasih lihat ke jemaat yang di sini, taman Tuhan tuh indah loh, hadirat Allah tuh luar biasa loh. Makanya saya selalu ngingetin tim pujian penyembahan, lu mesti ada di tamannya Tuhan tiap hari, supaya kalau hari Minggu lu nggak lagi acting, lu lagi mau ngajak mereka, karena setiap hari lu menikmati taman itu, tiap hari ada di taman itu. Ya, kita nggak pengen ada yang acting, ada di panggung, ada di mimbar. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ya. Kalau kita lagi mau nyari jalan dari Tuhan, Tuhan bilang aku jalannya, bukan kamu, bukan idemu, bukan pikiranmu, bukan ngadi-ngadimu, bukan aku jalannya. Jadi seberapa kita melekat sama Tuhan, itu yang akan memastikan bahwa kita akan memilih jalan yang punya Dia. Tadi ya, pergumulan kita di dalam batin adalah untuk memaksakan our own way, jalannya kita. Yesus bilang, no, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Gak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saya selipin sedikit di sini. Tujuan kita berkomunitas itu apa? Ya,
mau semakin besar, dapat namanya. Wah, kita kan dulu gitu ya, kita kumpul, kita pengen komunitas kita bisa kayak muncul di permukaan gitu, jadi bahan omongan orang gitu kan. Kemarin ada 3 pendeta dari Kalimantan datang ke ibadah kita jam 5 sore. Terus dia yang Pak Franky ini mesti ada di setiap kota di Indonesia. Saya mau ada di Kalimantan. Terus tahu nggak apa yang saya rasain secara daging? Wah, keren juga nih. KKJ Pontianak, wah gitu kan. BWC Balikpapan, bisa ya? Bisa tuh Balikpapan Worship Community, bisa tuh, ya kan? Terus PWC Pontianak Worship Community, wah secara daging udah mulai waduh nanti, wah kita makin besar, wah kita makin banyak, kita makin gede. Habis itu apa saya mikir apa? Pikiranmu Bambang, pikiranmu bukan pikiranku, kata Tuhan. Kita sering tuh kayak gitu, senang tuh, wah mulai ngide-ngide pikiran kita. Pas udah pulang sampai rumah, diam lagi dalam hadirat Tuhan, ingat lagi, enggak gitu, Gepeto, enggak gitu. Ya, apa tujuannya kita apa? Terus kalau lo banyak kenapa? Kalau lo jadi gede gimana? Punya kedudukan, harta lo tambah banyak, jadi nyaman. Atau kita stick pada sebuah tujuan yang lebih, ya tujuan yang murni. Apa tuh? Membangkitkan lebih banyak pemimpin, membangkitkan lebih banyak orang-orang yang mau melakukan firman, dimuridkan di dalam Tuhan. Tujuan kita murni, jiwa-jiwa, nggak ada yang lain. Jiwa-jiwa. Saya sharing sama Koden kemarin, sama Martin, sama Tian kalau nggak salah di situ. Saya bilang enggak, kita enggak, Tuhan nggak suruh kita buka sana buka sini, enggak. Kita cuma mau bagiin apinya aja. Di sana tetap orang sana, di mana tetap orang sana. Saya sudah diminta di Surabaya, ada yang minta di Nusantara tuh, ibu kota baru, ada yang udah mau ngasih tanah segala. Tapi saya kan enggak. Bukan untuk kebesaran, kebanggaan, kenyamanan, terus jadi kayak kelihatan lebih keren gitu. Enggak. Lu aja yang ngerjain. Kita mau bagiin apinya aja. Ayo kita bakar kalian hidup di sana. Kita mungkin cuma datang sebulan 2 bulan sekali. Mereknya merek lo, yang jalanin lo. Yang penting apinya, DNA-nya bisa ketransfer. Mereka bisa belajar sesuatu. Lah wong kita juga masih banyak belajar kok, sok-sokan ngajar. Halo, assalamualaikum. Situ udah keren. Belum. Yesaya 55. Ini poin yang kedua. Seharusnya kita adalah orang-orang yang haus akan Tuhan, haus dalam batin, bukan orang-orang yang haus akan hal-hal yang duniawi. Haus di dalam batin. Yesaya 55 ayat 1-3. Hayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kita akan memakan yang baik, menikmati sajian yang paling lezat kalau kita apa di sini? Dengar Tuhan. Dengar Tuhan. Gak pakai duit, gak pakai hal yang kita gak bisa gitu ya. Makanya saya senang banget ya keselamatan dikasih Tuhan gratis. Karena kalau keselamatan bayar, yang selamat cuma Koden. Kalau keselamatan bayar, yang bisa bayar cuma Parandov. Kalau keselamatan bayar, cuma orang kaya yang bisa beli keselamatan. Tapi Tuhan tahu terlalu mahal untuk bisa dibayar, makanya Dia kasih gratis sama kita. Ya, dan ayo yang haus, gak usah pakai duit.
Mari, terimalah gandum tanpa uang, ya, susu tanpa bayaran. Kenapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Kita arahkan hidup kita untuk sesuatu yang nggak esensi, yang nggak penting. Apa itu? Pencarian lahiriah. Itu nggak penting, karena kalau kamu menemukan pencarian batiniahmu terpenuhi, yang lahiriah akan ngikutin kamu. Jangan dibalik. Kita ngejar yang lahiriah, kita kehilangan yang batiniah. Tiba-tiba tanpa sadar, kolesterol, darah tinggi, gula, apalagi apa Pak yang kalau kita makan emping dia langsung turun? Asam urat, ya, obatnya kan emping tuh. Kalau kita makan emping, asam urat itu turun dari atas ke kaki, jadi kita nggak bisa jalan. Ya, kita kejar pencarian lahiriah, mulai numpuk semua penyakit. Why? Because you stress. Kenapa? Pencarian lahiriah pasti bikin stres karena nggak ngebuat kamu fulfill, empty. Terus empty lu kejar terus karena pikir kurang, ya kan? Wah, ini harus gue tambah lagi jam kerjanya karena rasa empty. Ternyata lo pas lo dapat lebih, empty lagi, empty terus mulai stres. Ih, kok keluarga gue kacau, kok anak-anak gue nggak bisa diatur, kok laki gue mulai bandel, kok pegawai gue mulai nyolong duit, kok wah mulai semua lo pikirin, stres, sakit, mati. Anda mati dalam keadaan empty, kosong, karena salah mengejar. Ya, hai semua orang yang haus, mari. Harusnya haus kita itu haus batin, bukan haus lahiriah. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Lihat, lagi-lagi Tuhan ulang-ulang terus, dengerin gua ngomong apa, karena itu penting banget. Penting banget. Habiskan waktumu banyak dengerin Tuhan mau ngomong apa. Karena kita bisa dengar suara Tuhan kapan aja, di mana saja, bukan? Kakak Yud sekarang lagi banyak banget nih ininya dia. Apa namanya? Acara. Wah, lagi banyak acara. Dia mau kerja segila apapun, dia masih bisa kok duduk sebentar gitu di bawah panggung. Tuhan, terima kasih ya. Aku bulan ini dapat kerjaan banyak banget. Tuhan mau ngomong apa buat saya? Bisa nggak? Bisa. Dengar suara Tuhan dimanapun kamu ada. Ngobrol sama Tuhan dimanapun kamu ada. Tuhan, gue lagi susah banget ya, tapi gue tahu ini cuma ujian naik kelas. Tuhan mau ngomong apa sama saya? Terus sendengkan telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Orang yang udah gak pengen lagi dengar Tuhan ngomong apa, ini orang yang berpikir bahwa semua yang dia pikir itu benar. Jadi dia gak perlu dengar apa yang Tuhan pengen ngomong. Belagu amat itu. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh. Ya, nama lo sering banget disebut di Alkitab tuh. Ya, menurut kasih setia yang teguh, ada setia, ada teguh. Biasa ya, yang nanti mau punya anak, yang belum punya anak, coba kalau anaknya 2 kasih nama ini nih, laki-laki, setia, teguh. Tuh, perjanjian Tuhan banget tuh. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Lihat, Tuhan tuh kalau dia bikin perjanjian, ikatan, komitmen, itu dia jalaninnya luar biasa. Dia bilang sama Daud, keturunanmu akan menjadi keturunan yang memerintah Israel turun temurun, dan itu Tuhan genapi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendekat ke Tuhan, sering tanya pikiran-pikiran Tuhan. Bukan cuma Anda yang diberkati Pak, Bu. Anakmu, cucumu, cicitmu, cucu dari cucumu. Itu Tuhan. Tuhan kalau bikin ikat janji, itu bukan cuma sama kita, sampai anak cucu kita dipelihara Tuhan. Amin. Yuk, yang terakhir, poin yang ketiga. Di situ ada kalimat ini: bersihkan tanganmu, sucikan hatimu. Ini penting banget ya. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita punya kekuatan untuk bisa mentaati firman-Nya. Karena mentaati firman tuh nggak bisa dengan kekuatan kita.
Nggak mungkin bisa. Mengampuni, berkorban, mementingkan orang lain di atas kepentingan kita, itu hal-hal yang nggak ada di kemanusiawian kita tuh nggak ada. Itu cuma bisa kita lakukan dengan kekuatan yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Makanya kemarin minggu lalu saya jelasin tugas masing-masing, ada Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu mereka masing-masing punya peran. Nah sekarang waktu Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, dia bersyafaat bagi kita, yang sedang beraksi, yang sedang mengerjakan keselamatan itu Roh Kudus yang di dalam kita. Ya, kalau nggak ada dia nggak mungkin kita bisa mengampuni sih, nggak mungkin. Gimana Pak caranya mengampuni? Nggak mungkin. Hah? Orang yang udah bikin kita sakit sedemikian rupa terus kita bisa ngampuni? Nggak mungkin. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, jadi mungkin. Jadi mungkin. Kalau kamu bertahan untuk tidak mengampuni, kamu sedang berkata begini, Tuhan gak ada gunanya di hidup gue. Siapa yang masih simpan dendam sama orang? Halo? Anda sedang ngomong gini, Tuhan gak ada gunanya di hidup gue. Tapi kalau saudara sadar, Tuhan itu berguna di hidup saudara, saudara pasti akan mengampuni. Karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang saudara gak bisa kerjakan. Kalau kita bertahan dengan, enggak, gue gak mau ya. Lu lagi ngomong gitu, I don't need God, gue gak perlu Tuhan, makanya gue gak mau ngampuni. Gue gak perlu Tuhan, makanya gue gak mau berkorban. Gue gak perlu Tuhan, makanya gue gak mau jalanin firman. Serem ya? Tadi baca gak ayatnya? Di Alkitab yang saya baca ya, ada terjemahan Amplified Bible. Dia bilang gini, ngelirik, Anda bermain mata dengan dunia, bermain mata loh. Dia bilang itu permusuhan dengan Allah. Bermain mata dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Lu baru kepikir kayak nggak mau ampuni, nggak mau berkorban, nggak mau mendahulukan kepentingan orang barat. Anda baru berpikir itu udah permusuhan dengan Allah. Jadi bersihkan tanganmu itu bicara tentang perbuatan yang sesuai dengan firman. Sucikan hatimu. Ya, itu bicara tentang hati kita nggak mendua, nggak ada yang lain di hati kita, cuma Tuhan. Nggak ada yang lain di hati kita. Saya akan tutup dengan ayat 7 sampai 10 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Sudah nggak akan pernah bisa melawan iblis tanpa tunduk kepada Allah. Ini sesuatu yang korelasi, sesuatu yang sangat berhubungan, nyambung. Lu gak bisa melawan kedaginganmu, lu gak bisa melawan iblis yang menyerang pikiran dan hatimu kalau lu gak tunduk kepada Allah. Jadi harus tunduk kepada Allah, rendahkan dirimu. Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Saya waktu baca ini agak dimana ini ya, nyambungnya dimana? Kok kita tertawa kita ganti dengan ratap? Nah, dia ngomongin tentang ini. Kalau kamu ada dalam pencarian lahiriah, lalu kamu sepertinya menemukan itu adalah segala-galanya. Kamu, wah happy, gua kaya, wah happy naik pangkat, wah gua happy, gua bisa beli mobil baru, wah gua happy ganti rumah, gua happy. Tertawanya kita, Alkitab bilang ganti dengan ratapan. Karena lu lagi salah alamat. Lu lagi salah. Ya, gaji yang tadinya 10 juta bisa pindah perusahaan naik jadi 40 juta, kita ketawa. Wah. Ganti ketawamu jadi duka cita. Lu salah alamat, lu salah ketawa. Karena harusnya sukacitanya kita waktu batin kita dipenuhi dengan Tuhan. Boleh ketawa. Karena itu harga yang sesungguhnya yang akan kita terima. Kepuasan batin, bukan kepuasan lahiriah. Ya, sadarilah kemalanganmu. Ya. Itu kita cuma ngejar lahiriah. Sadari kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ini yang harus kita buat. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi jangan datang ke sini dengan tujuan-tujuan lahiriah. Salah tempat. Salah tempat.
Datang ke sini supaya lebih diberkati, salah tempat. Datang ke sini supaya pencarian batinmu bisa dipuaskan oleh satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kamu, Yesus Kristus Tuhan. Maka sukacitamu akan jadi sukacita yang sejati, tertawamu akan jadi tertawa yang sejati, bahagiamu akan jadi bahagia yang sejati. Jangan hidupi pencarian lahiriah, jangan. Hidupi pencarian batiniah. Hanya Dia yang bisa puasin kita. Hanya Dia sumber air hidup kita. Hanya Dia sumber segala-galanya. Waktu batinmu dipuaskan, hikmat Tuhan akan memenuhi kamu. Semua yang lain tuh, yang urusan cari duit, perut kenyang, lapar, bisa bayar uang sekolah anak, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, itu kecil. Tapi cari pencarian batiniah terlebih dahulu. Yang lahiriah kecil buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat apa yang Tuhan sampaikan atas kami. Kami nggak mau bertanding di pertandingan yang bukan seharusnya kami ada di dalamnya. Karena kami nggak mau jadi petinju yang ninju angin. Kami capek tapi nggak dapat apa-apa. Kami capek, kami pikir kami dapat sesuatu, tapi ternyata bukan itu yang akan menjawab semua yang kami butuhkan. Kami kelihatan ada, kami kelihatan dapat sesuatu, tapi ternyata kami kosong. Kami bisa happy waktu kami tambah ini, tambah itu, punya ini, punya itu. Tapi Alkitab bilang, ganti tawamu dengan ratapan. Karena bukan itu suka. Tuhan pakai hidup kami. Pakai hidup kami. Penuhi kami dengan keberadaanmu. Puaskan kami hanya dengan dirimu sendiri, bukan yang lain. Supaya dari dalam kami memancar aliran-aliran air hidup itu bagi orang lain. Tarik kami lagi Tuhan. Bukan lagi ke jalan pencarian lahiriah. Bawa kami balik lagi ke rancanganmu yang semula. Pencarian batiniah. Taruh di pikiran kami bahwa hanya Engkau jalan yang terbaik. Bahwa hanya Engkau kebenaran yang sejati. Bahwa hanya di dalam Engkau kehidupan yang sesungguhnya akan kami alami, akan kami rasakan. Bukan yang lain, bukan yang lain. Tuhan, jemaat-Mu yang hadir hari ini, Engkau akan bicara lebih daripada yang kami dengar hari ini. Pulang dari tempat ini, apa yang kami dengar akan jadi sebuah perenungan yang terus akan kami renungkan dalam batin kami. Sampai kami memutuskan, kami tidak lagi mau mengejar hal-hal yang lahiriah. Kami hanya mau mengejar hal-hal yang batiniah. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kami, karena itu gak terlalu penting. Firman-Mu materaikan di dalam roh kami oleh Roh Kudus-Mu. Biar kami pulang dari tempat ini diperbaharui cara pikir kami, diperbaharui lagi karakter kami, mindset kami, paradigma kami. Kami gak ngabisin waktu untuk hal yang sia-sia. Makasih buat firman-Mu Tuhan. Bagi Yesus pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin.